Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Pagi hari ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa yang setiap hari terus melingkupi kami. Terima kasih. Keberadaan kami hari ini sungguh-sungguh karena kasih anugerah Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami dapat mengerti dan menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Terkhusus hari ini ketika kami menjalaninya. Di dalam nama Yesus kami memohon pertolongan Tuhan. Amin. Mari Ibu Bapak, saudara-saudara, kita membuka firman Tuhan dalam Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Amsal 3 ayat 11 sampai dengan 12. Saya bacakan buat kita semua. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, perenungan kita pagi hari ini saya sebut dengan Allah yang mendidik. Saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai didikan, nasihat atau teguran, kita sedang membicarakan hal yang tidak enak untuk didengar atau diterima, saudara-saudara. Bahkan tidak jarang mendapat penolakan. Mengapa? Karena ada banyak orang yang tidak suka jika ditegur marah, membangkang, atau mengabaikan teguran tersebut. Nah, tetapi menariknya adalah Allah kita adalah Allah yang senang memberikan nasihat dan teguran. Bahkan terkadang teguran dan nasihat yang cukup keras. Ada banyak cara Allah mengingatkan atau menasihati kita. Entah itu lewat khotbah, bisa lewat pembacaan firman Tuhan, bisa lewat orang lain, bisa lewat orang tua kita, atau bisa lewat suatu peristiwa tertentu dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, pertanyaan yang penting untuk mendapat perhatian kita adalah bagaimana seharusnya kita meresponi teguran, didikan, atau nasihat dari Allah. Di dalam ayat 11, penulis Amsal mengatakan bahwa, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan terhadap peringatannya. Nah, hal yang menarik perhatian saya di sini, saudara-saudara, adalah frasa janganlah menolak dan janganlah bosan. Sepertinya penulis Amsal menyadari dengan betul bahwa ada orang-orang yang mau dan ingin dan mungkin secara terus-menerus melakukan penolakan terhadap nasihat dari Tuhan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa supaya kita tidak menolak dan tidak bosan. Nah, saudara, mengapa? Karena di balik nasihat atau didikan Tuhan selalu ada maksud baik Allah yang besertanya. Ketika Tuhan menegur kita dengan berbagai cara, dengan khotbah, dengan ketika kita baca firman, atau ada orang yang mengingatkan kita, atau ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi di dalam hidup kita. Berarti Tuhan ingin menyampaikan kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah dengan kita. Atau ada hal yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita. Sehingga seharusnya saudara-saudara, kita mampu melihat bahwa didikan atau peringatan Allah adalah usaha yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita dari satu kehidupan yang bodoh, kehidupan yang menyimpang, atau kehidupan yang tidak berkenan. Melalui didikan dan nasihat Allah berusaha untuk mengarahkan hidup kita kembali kepada jalur yang benar. Saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah mengapa didikan dan teguran Allah adalah hal yang tidak boleh ditolak.
Karena di balik semuanya Tuhan menginginkan kita untuk kembali kepada jalan yang diperkenankannya. Namun muncul lagi pertanyaan yang lain. Nah, pertanyaannya demikian. Mengapa sih Tuhan harus repot-repot mendidik dan menegur saya? Kenapa sih Tuhan tidak membiarkan saja saya menyimpang dari jalan Tuhan? Kenapa sih Tuhan tidak membiarkan saya hidup semau saya gitu loh? Nah, jawabannya adalah jika Tuhan tidak mendidik dan menasihati kita, maka itu berarti hukuman kekal atau kebinasaan menanti di depan kita. Namun karena kasih Tuhan kepada kita, kasih-Nya yang besar, Tuhan tidak ingin kita dihukum. Ia menginginkan kita memiliki kehidupan yang kekal bersamanya di surga kelak. Saudara, dalam ayat 12 di sana firman Tuhan menuliskan, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Inilah hal yang sering luput dari pikiran kita. Begitu sering kita lupa bahwa nasihat atau didikan Tuhan adalah bentuk kasih-Nya yang tulus kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di balik nasihat dan teguran Tuhan, Allah, terdapat hati Allah yang selalu mengasihi kita. Bahkan ketika kita berkali-kali melukai Tuhan. Karena itu kita perlu merubah paradigma kita. Bahwa nasihat atau teguran Allah adalah salah satu cara atau salah satu bahasa Allah kepada kita pada saat kita mulai terpikat dengan dosa dan sedang berjalan menuju kebinasaan. Nasihat dan teguran Allah merupakan wujud dari usaha Allah untuk membawa kita kembali kepadanya. Karena itu saudara-saudara, marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk nasihat dan teguran yang diberikan Allah kepada kita melalui banyak cara. Semua itu karena kasih-Nya yang besar bagi kita dan demi kebaikan kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita memberikan hati kita yang mau diajar, hati kita yang terbuka untuk didikan dan proses pembentukan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika kami masih diperhatikan dan dipelihara. Jika nasihat-nasihat-Mu dan teguran-Mu masih meluruskan jalan kami yang bengkok, terima kasih. Kiranya hati yang mau diajar dan mau tunduk dengan teguran nasihat Tuhan boleh menjadi milik kami. Pimpin kami sepanjang hari ini dengan hati yang mau diajar dan dididik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita. Amin.